di podcast Link Produktif. Nah, hari ini saya menentukan harga kopi tanpa takut sepi. Pak, saya mau nanya, faktor apa saja yang wajib dipertimbangkan sebelum menentukan harga kopi itu? Oke, ini tentang berkaitan dengan kopi, yang dimana sekarang banyak sekali kopi shop ya, kopi shop yang memang selalu buka gitu. Dan banyak sekarang kopi shop yang memang apa ya kata istilahnya, dari segi mempertimbangkan harga juga gitu kan ya. Dan juga harga itu menyesuaikan dengan rasa juga gitu kan. Rasa harganya mahal, rasanya yang enak. pasti enak terjamin gitu kan. Tapi kalau harganya murah, Ya biasa belum tentu gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu yang memang pada dasarnya ketika kita membuka coffee shop gitu kan ya, supaya memang ada pertimbangan yang memang harus dilakukan itu memang banyak sih gitu. Salah satunya berkaitan dengan HPP atau harga pokok produksinya gitu kan, atau produknya gitu ya, sehingga memang kita harus mengetahui nih gitu kan apa saja sih. Nah, kalau misalkan kopi itu biasanya dijualnya itu per botol, per gelas, ya kan? Nah, itu macam-macam kan, tergantung dari segi ukurannya juga gitu kan. Nah, yang perlu diketahui ketika memang dia memproduksinya dari ekstra kopi gitu kan ya, kemudian melakukan proses espresso gitu kan ya, kemudian menyiapkan lain sebagai persiapannya gitu kan. Nah, itu kan pasti banyak komponen-komponen yang perlu diperhatikan gitu. Contohnya ada biji kopi gitu kan, kemudian ada susu UHT-nya mungkin gitu kan, ada gulanya gitu, ada airnya, ada cupnya, ada tutupnya, ada semuanya segalanya ada mungkin es batunya juga gitu kan. Nah, pertanyaannya dari sekian rincian yang dilakukan itu, nah kita tahu nggak satu gelas gitu kan, itu HPP-nya berapa, harga pokok produksinya atau harga produknya berapa gitu kan. Contoh gitu kan, biji kopi berapa kopi yang dipakai gitu kan. Nah, kemudian susunya berapa mili gitu kan. Nah, dari berapa liter gitu kan. Nah, itu yang memang pada dasarnya harus diketahui gitu kan. Nah, kemudian cupnya berapa gitu kan. Nah, belum kalau misalkan menggunakan gas gitu kan, belum kalau misalkan menggunakan listrik gitu kan, belum kalau misalkan ada berkaitan dengan keperluan lainnya gitu kan. Nah, keperluan di lain di sini adalah berkaitan dengan biaya yang tidak terlihat itu kan ya kayak. Nah, dari segi apa? Sewa, gaji barista gitu kan. Alat kalau misalkan rusak, ada maintenance-nya gitu kan. Sisa bahan itu seperti apa gitu kan ya. Nah, dalam artian ketika hal itu diperhatikan, pasti akan menjadi bahan pertimbangan. Harganya juga pasti akan dikeluarkan secara maksimal gitu kan. Sebasanya keuntungan minimal mungkin gitu kan. Kemudian berkaitan dengan penjualannya juga semaksimal mungkin, sehingga memang orang melihatnya harga yang bagus, kualitas yang bagus, bahan juga yang bagus, pas gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pertimbangannya juga selain tadi gitu kan, itu berkaitan dengan target marginnya yang memang secara harus realistisnya gitu kan, yang dimana usaha apa namanya coffee shop gitu kan ya, itu amannya ada di HPP berapa gitu kan, di harga pokok produksinya itu berapa dengan setingkatnya minuman gitu kan ya. Kayak contoh kita ngambil keuntungan itu berapa persen gitu, gitu kan. Kemudian kita dengan menjual harga pokok produksi itu berapa persen ya. Mungkin kalau misalnya kata istilahnya nggak mau banyak-banyak dulu lah gitu kan, kita masih opening gitu kan, misalkan contoh hanya 10%,
itu sebagai ajang promosi saja gitu kan ya. Nah, 10%-nya itu sudah dipertimbangkan apakah sudah membackup berkaitan tadi gitu kan, biaya yang tidak terlihat gitu kan ya, gaji dan lain sebagainya gitu kan, yang memang pada dasarnya itu sebagai margin untuk sementara untuk dalam tahap promosi gitu kan ya. Nah, ketika after promosi gitu kan, pasti itu masuk ke dalam harganya normal gitu kan. Nah, ketika harga normal, margin berapa yang diambil untuk bisa menghidupi gitu, gitu kan. Nah, untuk para coffee shop itu kalau bisa target margin itu jangan bahasanya ketika sudah sepi itu diam aja. Kalau dengan kompetitor jangan seperti itu, tapi berikan dengan edukasi, inovasi gitu kan. Kemudian bisa juga dengan promo-promo diskon lain sebagainya gitu kan. Ya, sehingga benar-benar berkaitan dengan marginnya lihat itu betul-betul hidup gitu, marginnya sesuai gitu kan ya, gitu. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah posisi dari kedainya, posisi dari target pasarnya gitu kan. Apakah memang tujuannya ke sana sekolah gitu kan, spesifikasi berkaitan dengan customernya itu gimana gitu kan, kemudian area kantornya ini apakah fleksibel atau tidak, strategis atau tidak gitu kan, pinggir jalan atau tidak gitu kan. Jangan sampai coffee shop masuk gang hanya orang satu doang yang bisa lewat, tidak ada jalan lain gitu kan. Bisa nggak? Bisa saja, tapi dengan diberikan tema yang sebagus mungkin gitu, supaya orang bisa menarik gitu, daya tarik gitu sebagai jualnya gitu kan, estetiknya gitu kan, jalan sempit menuju kopi yang terbaik ya kayak gitu kan, bisa itu yang mungkin bisa jadi slogan dan sebagainya gitu kan. Dan juga apakah kopi ini buka setiap malam saja gitu kan ya, seperti itu. Dan juga nuansanya seperti apa, itu yang memang pada dasarnya orang ketika kopi nyata gitu kan, coffee shop gitu kan, itu biasanya yang dicari adalah seperti itu, suasana yang santai gitu kan, suasana yang enak gitu kan, seperti itu. Dan masalah berkaitan dengan harga itu bukan bahasanya apa ya namanya, berkaitan dengan harga yang tadi saya bilang itu kan, harga HPP dan sebagainya itu perlu diperhatikan sehingga marginnya benar-benar pas gitu kan. Nah, harga itu soal siapa yang dilayani. Contoh, ketika kita melayani seseorang, customer itu raja kan, gitu. Makanya harus benar-benar kita tahu gitu kan, berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh customer gitu kan. Customer yang memang dari segi nyamannya, berikanlah bahasanya feedback gitu kan. Gimana kak ngopi di sini gitu kan, bagus atau tidak gitu kan. Jadi itu sebagai target pasar juga, kita melihat potensi-potensinya. Kalau kata istilahnya mungkin kita bisa ngecek ombak ya gitu. Nah, kemudian ketika nanya seperti itu, jangan bahasanya gengsi gitu kan. Saya udah bagus kok coffee shopnya, kok masih di celana gitu kan, masih diteliti gitu kan. Jangan bilangnya kayak gitu gitu. Tapi memang kita harus welcome pada customer, karena tadi customer adalah raja, dan memang yang dimana raja yang harus dilayani gitu kan, yang seperti itu yang memang empat berkaitan dengan yang perlu dipertimbangkan, yang dimana yang tadi pertama HPP, harga yang tidak terlihat gitu kan, margin yang pas gitu kan, yang kemudian tadi yang terakhir adalah berkaitan dengan segmen pasarnya yang tepat, target pasarnya yang tepat gitu. Oke, lanjut ya Pak. Kenapa banyak pelaku usaha kopi takut menaikkan harga, dan apakah ketakutan itu selalu benar? Kenapa sih ya? Nah, contohnya tadi yang saya jelaskan ya, ketika orang menaikkan margin, ketika orang menaikkan harga gitu kan. Yang pastinya kita ketika menaikkan harga itu jangan spontanitas gitu kan, tanpa mengetahui ada sebabnya gitu kan. Alhasil apa? Takut trauma gitu kan ya. Bukan karena memang kita melihat data, kan seperti itu signifikan jarang juga sih yang terjadi gitu kan ya. Karena memang tadi
ketika kita naikkan harga takut customer kabur gitu kan ya, kenapa jadi mahal gitu kan, seperti itu. Dan juga melihat kompetitor, coffee shop yang di sana murah gitu kan, ya di sana aja harganya misalkan jauh lebih murah gitu kan. Dan kemudian ketika hal seperti itu takut sepi gitu kan ya, gitu kan, karena memang marginnya juga yang diambil udah tipis gitu kan. Nah itu yang memang pada dasarnya perlu berkaitan dengan margin yang tepat, itu ada namanya margin normal, ada namanya margin promosi gitu kan. Nah ketika ada penaikan gitu kan, itu di tahap ketika promosi itu sudah selesai kayak gitu, sehingga orang pelanggan pun tahu oh harga normalnya segitu gitu kan. Jadi kita tidak perlu bahasanya menaikkan harga yang memang spontan gitu kan, tapi memang ada alasan tertentu. Padahal harga yang memang promosi itu HPP-nya udah bagus gitu kan, marginnya udah bagus gitu kan, dari keuntungannya udah bagus. Tapi di normal ini lebih bagus lagi gitu kan, mungkin bahasanya dari 1 kali lipat mungkin ke 1,0 berapa persen gitu kan, gitu naiknya gitu kan, seperti itu, sehingga menuju harga normal gitu kan ya. Nah kata istilahnya mungkin pelanggan tuh bukan hanya melihat dari harga naiknya gitu kan, tapi kan yang dilihat adalah apa, rasa, pelayanan ya kan, pengalaman dari posisi apa namanya coffee shopnya nyaman atau tidak dan sebagainya gitu kan. Jadi bahasanya bukan hanya itu yang memang karena bukan hanya naik 2.000-nya gitu kan, bukan hanya naik berapa ribu gitu kan, tapi dari segi apa yang dinilai tadi, nilai tempatnya, rasanya, pelayanannya gitu kan itu. Jadi memang pada dasarnya ketika naik pun ya wajar, apa pasti bahannya juga mungkin naik, kopinya mungkin misalkan lagi naik nih gitu kan, tapi dari segi kualitasnya konsisten bagus gitu, pelayanan sebagainya, apakah akan komen customer? Pastinya sih. Ya komen dari segi kenapa bisa naik sih gitu kan. Tapi ketika sudah dijelaskan misalkan bahannya lagi naik kan, Lagi mahal. lagi mahal. Nah kemudian tapi dari segi pelayanannya gimana kak, apakah masih bagus atau tidak gitu. Nah ketika misalkan masanya masih nyaman, apakah komentar lagi? Tidak kan? Nah seperti itu kak gitu ya. Kemudian pelayanannya juga bagus gitu kan itu. Nah yang salah tuh justru kayak gini, ketika memang harganya lagi naik, kita tetaplah harganya di situ aja lah, murah aja gitu. Alhasil apa? Sampai sendiri gitu kan. Loh operasional kok nambah turun gitu kan, kok tidak ke cover. Nah itu yang salah gitu kan, dia tidak berani gitu kan, padahal selagi memang konsisten gitu kan, bagus gitu kan ya, layanannya jelas, pasti akan tetap rame gitu kan ya, seperti itu. Ya kata istilahnya ketika rame juga itu jangan bahasanya tidak bisa apa ya, memanage dengan diri kita sendiri gitu kan ya, karena memang rame banget gitu kan, hasil pandang tidak tertata ya, itu kata Islam berarti kan sistemnya masih jelek gitu kan, yang masih kurang bagus. Hasil apa, perlu berkaitan dengan ketika apa namanya proses manajemen gitu kan, ataupun coffee shop itu harus didampingi dengan memang sistem-sistem, entah itu berkaitan ketika ada pemesanan dia harus megang tiket dulu, nomor antrian kayak gitu kan, sehingga kopinya juga tidak tertukar kayak gitu kan ya. Nah jadi memang hal seperti itu juga harus diperhatikan.